Yang saya hormati Bapak Haji Giman, Ketua PCM Limo Cinere, yang saya hormati Pak Bakrun anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di pimpinan daerah Muhammadiyah Depok, Haji Ali Marta Dinata, alhamdulillah bismillah beliau mau hadir di tengah-tengah kesibukannya, menyempatkan diri berjumpa dengan kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Ustaz Fikri Al-Hafiz, beliau adalah Majelis Tabligh ya Ustaz ya, EDM Depok ya, Wakil Ketua. Selamat datang di rapor kami yang pertama Ustaz. Yang saya hormati di samping kanan saya mentor saya, Dr. Bakrun. Beliau adalah orang yang memecut saya, orang yang menendang saya, orang yang menginspirasi saya. Yang selanjutnya partner saya, Dr. Aslam. Beliau yang membuat saya gairah, yang membuat saya semangat, yang membuat saya siap berlari kencang bak kuda. Yang saya hormati wakil-wakil saya di PCM Muhammadiyah Limo dan Cinere, atau yang disingkat oleh pimpinan ranting Cinere menjadi PCM Licin. Ini perlu juga nih kita kita bikin itunya viral kan ya, ada PCM kok licin gitu. Ini bagus nih ya. Jadi apa? Oh, licin bukan kepleset. Licin itu kita bergerak jalan, saya ya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya semuanya, yang tentunya kelamaan kalau saat satu persatu, tapi insya Allah kita hadir di sini adalah orang-orang yang siap menemani saya untuk berlari. Dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima. Hadirin saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bapak Dr. Haji Ahmad Fihri MA. Beliau Wakil Ketua Bidang Tabligh, Haji dan Umroh serta wisata halal. Yang sore hari ini mendampingi saya, yang sebetulnya kami ingin berangkat berempat dengan Ustadz Habibie dan Pak Dr. Tias, namun karena mengingat jadwalnya agak siang jadi kami berangkat berdua. Yang saya hormati Bapak Giman selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limo, yang sebentar lagi akan keluar SK perubahan namanya jadi Limo Cinere. Mudah-mudahan tanggal 2 Maret saat Hari Bermuhammadiyah kami serahkan SK tersebut dari Pemda wilayah. Cinere masuk. Cinere nggak bisa kabur karena para anggota pimpinan cabang yang hadir, Pak Sekretaris, Bendahara dan semuanya, serta mungkin pimpinan majelis dan lembaga
serta pimpinan Ortom dan pimpinan ranting yang hadir, semuanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Dan di sini juga ada Bapak Dr. Bahrun yang juga di Majelis Tikasmen PP Muhammadiyah. Sangat beruntung PCM Limo punya skuad yang luar biasa ini. Dulu beliau tinggalnya di Arko, tapi belum sempat ngobrol dengan orang Rawadenok karena Arko di Rawadenok udah pindah duluan ke Cinere Limo. Alhamdulillah bisa. Iya. Oh gitu. Iya. Ini saya agak sedikit bimbang karena kami baru dapat informasi Ketua PWM Jawa Barat tadi harusnya ke Depok, namun karena tolong jawab. Beliau kecelakaan di Kunir, jadi jadi agak tadi hubungan dengan teman MDMC. Saya minta MDMC harus turun bantuin Ketua PWM. Mobil ada di kantor PDM, lagi semua harus gerak. Kita bantu Ketua PWM yang awalnya memang harus datang ke Depok untuk membuka rapat kerja wilayah, kuartir wilayah gerakan kepanduan di Sulawesi, yang kami baru diminta di rumah itu minggu yang lalu. Langsung dimintakan. Tapi karena awalnya di Sukabumi, karena Sukabumi ada Muslimville tanggal 23, 24, 25, 26, akhirnya mereka minta dipindah dan diminta ke Depok. Tadi juga saya sudah hadir di pembukaan rapat kerja wilayah, dan paginya tadi menghadiri rapat kerja pimpinan cabang Muhammadiyah Depok Barat. Jadi hari ini ada 3 rapat kerja. Kalau malam nanti rapat di rumah. Di rumah. Bapak-bapak sekalian, saya kira tadi Ketua PCM sudah sangat luar biasa memotivasi kita. Kalau bahasa saya mungkin memecut nih, untuk menjalankan peran-peran kita di Muhammadiyah, wabil khusus sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Limo. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bermuhammadiyah ada 4 modal utama yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kerelawanan. Kita rela dengan keikhlasan untuk bergabung di Muhammadiyah dan juga menjadi pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Maka nilai-nilai keikhlasan harus terus kita tumbuh-suburkan, kita hadirkan saat kita mungkin ada rasa malas, rasa tidak ingin berbuat apa-apa. Ketika kita hadirkan rasa ikhlas, insya Allah itu menjadi modal yang paling utama. Dan memang di Muhammadiyah itu kerelawanan itulah yang harus terus kita tumbuh-suburkan. Karena kalau tidak ada kerelawanan itu, kita mungkin punya misi-misi pribadi yang kemudian menjadi semangat kita, dan kalau itu yang ada, saya kira nanti akan terpental sendiri di Muhammadiyah. Maka yang paling utama itu kerelawanan. Kita rela jauh-jauh datang ke sini untuk kita rapat kerja, yang pastinya naik mobil sendiri, isi bensin sendiri, kemudian nyasar juga. Kalau tidak ada rasa ikhlas, mungkin kita akan berutu terus.
Maka marilah kita, bagaimana amanat kita Palembang di nomor 1 itu, yaitu menghadirkan jiwa keikhlasan pada anggota dan para pimpinan persyarikatan. Ini menjadi penting untuk terus kita mengaji, karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan taklim pengajian itu adalah ruhnya gerakan. Karena untuk menumbuh suburkan rasa keikhlasan itu adanya adalah di forum-forum tersebut. Yang kedua adalah kira utama dalam kitab berMuhammadiyah adalah kedermawanan. Kita di Muhammadiyah itu diberikan contoh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, harus dermawan dalam harta, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua PCM. Juga dermawan, kalau menurut saya dermawan waktu juga. Karena kita mengurus Muhammadiyah jangan kalau ada waktu atau sewaktu-waktu, tapi kita mengurus Muhammadiyah adalah sepanjang waktu. Ya. Kalau dulu Allah yarham Pak Farhan AR, beliau pernah menasehati saya. Jadi kalau bangun tidur itu, Mas Ali, apa yang dipikirkan? Yang harus dipikirkan itu adalah Muhammadiyah. Saya banget itu. Luar biasa. Proyek Muhammadiyah maksudnya. Kedermawanan itu menjadi penting, dan kedermawanan kita bagaimana amanat Al-Quran, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan lapang kita dermawan, dalam keadaan susah juga kita harus dermawan. Dan memang jati diri utama Muhammadiyah itu adalah memberi, bukan meminta. Ya, kita harus banyak memberi. Pada pemerintah kita memberi, jangan minta. Kalau udah minta itu bukan Muhammadiyah. Ya walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau saya di depan Pak Sekda, saya bilangnya apa? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Walaupun pada akhirnya kita minta dibantu. Ada komanya ternyata. Enggak. Saya kemarin ketemu Pak Sekda, bicara tentang beberapa hal dalam informal, karena PDM sampai sekarang memang belum audiensi dengan Pak Wali, belum audiensi ya dengan waktu juga, karena kami di rapat PDM diputuskan nanti setelah pemilu. Proses PCM Limo sudah triliannya luar biasa ke kecamatan ini, luar biasa. Udah dapat. Jadi kita perlu memang terus menghadirkan rasa memberi, dan termasuk apa yang bisa kita berikan kepada Allah melalui persyarikatan Muhammadiyah. Jadi luar biasa, ada modal besar yang sekiranya harus menjadi prioritas utama PCM Limo untuk atas kedermawaan Bu Julaiha dengan suaminya, yang sebetulnya pertama kali itu datangnya ketemu dengan saya di SMP. Enggak. Kalau kami bukan begitu, Pak. Kami di PDM itu justru akan memberdayakan ranting dan cabang. Kami begitu. Kami ada beberapa wakaf yang baru kami terima, kami langsung ajak cabang yang bersangkutan, ranting yang bersangkutan. Karena bukan saatnya lagi ini milik PDM, ini milik PCM, ini milik ranting, tapi itu milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola sesuai dengan kaidah. Itu saja. Dan kedermawanan itu perlu dibangun, kemudian dirawat oleh diri kita. Karena jangan sampai kita di Muhammadiyah lalu kemudian kedermawanan kita merasa sudah cukup kita sebagai pimpinan. Kita di Muhammadiyah itu ada namanya iuran yang sampai sekarang mungkin ada di antara kita yang gak pernah bayar iuran karena merasa saya makan pimpinan, saya udah bekerja untuk Muhammadiyah, kalau kata orang Depok iloh kan saya kudu bayar iuran.
yang itu saya temukan satu satu pelajaran yang berharga dari dua panutan saya di PDM Depok. Satu Allahyarham Pak Farhan, dua Allahyarham Pak Haji Ahmadi. Pak Haji Ahmadi itu 10 hari setelah wafat saya didatangi oleh istrinya. Kali ini ada amanah dari Bapak, katanya hutang di PDM. Hutang. Perasaan saya Pak Haji Ahmadi nggak pernah hutang sama PDM. Yang lebih saya tahu mah PDM banyak hutangnya sama Pak Haji Ahmadi. Printernya dipakai, komputernya dipakai, apaan baik itu dipakai. Nggak mungkin Bu Pak Haji Ahmadi punya hutang. Enggak, ini pokoknya dari Bapak harus diserahkan ke PDM, katanya utang Bapak. Saya muter-muter itu nyari gak ketemu-temu. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Haji Ahmad Jubaid. Pak Haji, saya pengen ngelihat daftar pembayaran infak pimpinan kami di PDM itu periode kemarin 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Lalu dibukalah oleh Pak Haji Jubaidi. Ternyata saya lihat ada hampir 1 tahun kosong, belum dibayar oleh Pak Haji Ahmad. Nah, saya kira itu hutangnya. Itu saya berhusnudzon itu hutangnya. Karena saya waktu juga Allahyarham Pak Farhan itu begitu juga oleh istrinya, Pak Ali ini utang iuran pimpinan daerah Pak Haji Farhan kepada PDM. Nah, itu adalah kedermawanan yang harus terus kita bangun. Jangan sampai kita merasa sudah, oh kita kan udah ngurusin Muhammadiyah dari pagi sampai pagi lagi. Masa sih kita juga harus membantu Muhammadiyah secara. Itu adalah jati diri kita sebagai Muhammadiyah. Dan itu adalah modal kedua setelah keikhlasan. Dan yang ketiga adalah kesungguhan. Kita tidak hanya bisa ikhlas saja, kalau kemudian juga dermawan saja, tapi juga harus dibarengi dengan kesungguhan. Tadi Pak Ketua PCM sudah sangat luar biasa, kita diajak lari itu seperti kuda. Cuma ini larinya mau kemana Pak? Nah, itu harus jelas. Harus jelas. Dan hari inilah kemudian kita rapat kerja supaya larinya jelas. Jangan sampai ntar larinya kita ke Bogor, yang satu ke Bogor, yang satu ke Jakarta, yang satu ke mana-mana, ini nggak ketemu, lari-larian. Tabrak-tabrakan akhirnya apa? Ambruk. Aura-aura. Ya, paham. Maka kesungguhan kita itu pertama kita bersungguh-sungguh merencanakan. Belakangan saya merasa bukan khawatir. Kebetulan saya aktif dari PM, dari mulai ranting, kemudian cabang, kemudian daerah. Wilayah saya nggak mau, pusat juga mau karena kejauhan. Dulu tradisi saat musyawarah itu, tradisi membahas program, membahas laporan itu adalah tradisi yang sangat kuat dan butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian mendiskusikan program itu. Bahkan kalau dalam bahasa saya mungkin semua peserta itu beristihad. Bazlul quwwatil juhdi linailil hukmi bitariqatil istinbat. Al-Quran wa sunnah itu kalau pemahaman istihad. Bazlul quwwatil juhdi mengeluarkan segenap kemampuan itu. Merancang program pada saat musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting itu betul-betul membahas satu demi satu program-program untuk mewujudkan visi misi dari Muhammadiyah secara umum yang merupakan putusan muktamar, kemudian keputusan musyawarah wilayah, keputusan musyawarah daerah. Itu dibahas dengan teliti sampai kemudian satu persatu dibahas. Kalau sekarang saya merasakan kalau misalkan musda kita lebih panjang durasi untuk proses memilih pemimpin daripada kita proses
beristihad, merencanakan apa yang kita akan lakukan. Saya tidak tahu waktu Mustaq Limo karena saya waktu itu tidak hadir karena sedang pergi, dan Pak Sekretaris yang hadir. Ya gitu. Padahal dulu itu tradisi-tradisi Muhammadiyah itu bertukar pikiran, membuat keputusan-keputusan dalam forum-forum tersebut itu sangat luar biasa. Bahkan kita sekarang itu untuk membentuk dan membuat sebuah rekomendasi saja dari musyawarah cabang, musyawarah ranting, dan musyawarah daerah agak berat untuk kita diskusi secara matang dan waktu yang lama. Kita lebih asik masuk bagaimana kemudian memilih siapa yang kita pilih. Jadi mungkin terbawa dari pilpres dan pileg. Dan saya kira itu harus kita ubah, bahwa kita harus lebih sering kesungguhan kita dalam tataran wacana dan perencanaan, dalam program-program prioritas yang harus kita kerjakan di masing-masing kita. Ya mungkin di cabang ada keputusan musyawarah cabang yang kemudian ditanfiskan, yang kemudian setelah ditanfiskan dibawa ke dalam rapat kerja pimpinan. Nanti dari rapat kerja pimpinan ada rapat kerja majelis dan ada kerja rapat lembaga. Mohon maaf, misalkan saya lihat di rundown acara itu ada beberapa lembaga yang dituliskan, itu nanti saya akan berikan buku kitab pedoman organisasi. Ada lembaga yang bisa kita dirikan di cabang, ada yang tidak. Jadi jangan sampai nanti kita karena semangat apa baik kita taruh gitu, padahal secara konstitusi kita itu tidak ada. Atau kita mau merubah konstitusi jadi ya silakan, tapi nanti diputar. Ya, saya kira perlu. Kita kan lajismu, di cabang tidak ada lajismu, adanya kantor layanan lajis. Ya kan. MDMC ya di cabang tidak ada, tidak perlu. Tapi kalau punya relawan banyak nanti bisa. Artinya kita termasuk juga LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Termasuk di PDM kemarin itu kita buat majelis pendidikan tinggi, saya bilang gak bisa. Kita nggak bisa, karena itu ada tingkat wilayah. Tapi ketika kita hanya ingin mau mendirikan perguruan tinggi, akhirnya apa? Majelis itu sebagai acuan awal, lalu kemudian kita bentuk panitia pendirian perguruan tinggi. Dan ini alhamdulillah sudah kami SK-kan timnya. Sudah kita SK-kan sebagai modal kerja. Ya, bukan dikasih uang. Modal kerja itu SK itu. SK. Ya, tinggal majelisnya kita tinggal dulu. Yang melaksana adalah itu. Kesungguhan kita yang kedua adalah selain kita merencanakan, dan ini penting sekali kita merencanakan, adalah kemudian kita menguatkan dalam pelaksanaannya, bahwa tidak hanya kita merencanakan, kemudian ada di dalam tanfis keputusan, tapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan. Dan melaksanakan ini menjadi poin yang kedua yang harus kita lakukan dari rapat kerja ini. Maka kesungguhan kita dalam melaksanakan program, kemudian juga membuat prioritas, kemudian mewujudkan satu keunggulan, ini menjadi penting di setiap pimpinan cabang. Kami sudah membuat satu data tentang keadaan cabang dan ranting, yang tentunya perlu ada penguatan cabang dan ranting dari sisi administrasi, dari sisi kelembagaan, dari sisi yang lainnya. Itu kesungguhan kita. Kita di PDM itu ada LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting, dan Masjid. Kalau di cabang nggak ada LPCR, karena nanti mengembangkan sendiri. Cukup itu kalau LPCR hanya sampai di tingkat daerah. Tapi yang di cabang ranting tidak perlu ada LPCR. Pelaksanaan dengan punya keunggulan
dan orientasi bagaimana kemudian dalam satu periode ini kita ada satu yang prioritas yang sampai selesai, yang kita bisa wujudkan. Misalkan ingin punya amal usaha yang baru, kita sudah ada SD Muhammadiyah Al-Khawarizmi kan gitu. Lalu kemudian ada wakaf yang kita naruh di dalam rotan itu. Ya, saya kira perlu diawali dengan ikrar wakafnya terlebih dahulu, agar kemudian kelanjutannya sudah lebih aman. Yayasan Al-Khawarizmi ya harus dihentikan dulu. Dalam akte yayasannya harus sudah dibuat beralih kepada Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah tidak boleh ada yayasan. Jangan sampai nanti sekolahnya sudah nama SD Muhammadiyah Al-Khawarizmi, tapi akte yayasannya masih yayasan. Dan kita sudah ada keputusan tidak boleh ada yayasan di dalam Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, modal kita selain kerelawanan, kedermawanan, kesungguhan adalah kesabaran. Jadi kita harus sabar-sabar di Muhammadiyah. Sabar aja. Ya. Artinya sabar dalam artian bukan nungguin di akhir atau menyerah, bukan. Sabar itu bukan menyerah. Bahwa sabar itu yang pertama dalam berbuat baik, kita sungguh-sungguh. Jadi kalau imamnya itu lama, ya kita harus sabar dan ikut. Kalau pemimpin kita ngajak pada sesuatu yang harus kita beralih, ya kita harus sabar. Jangan nanti baru diomelin dikit sama Pak Giman langsung ngambek gitu. Orang Depok itu begitu bagaimana? Ngambekan. Baperan. Padahal kalau dia sabar, kita sabar, ya kita juga, saya sebagai ketua PDM enggak lagi kemudian nanya tiap hari sama wakil ketua, sama ketua lembaga majelis. Itu kalau ketua majelis sama lembaga saya tanya, udah ngapain sekarang? 3 kali tanya begitu, saya bisa ditinggalin. Jadi ditinggalin. Kita tanggal 23 September rapat kerja pengukuhan majelis dan lembaga. Alhamdulillah sampai sekarang ada lembaga dan majelis belum menyerahkan programnya. Sehingga kita mau tangkiskan itu nungguin satu aja lama. Ayo kita pendekatan, ya kita harus sabar. Dan saya kira kesabaran itu menjadi modal yang juga sangat luar biasa dalam kita mengurusi Muhammadiyah. Kalau kita tidak sabar, mungkin dengan keluarga kita yang harusnya Sabtu Ahad itu kita hari keluarga, ini kita menggunakannya untuk bermuhammadiyah. Kalau saya mau udah sering banget diprotes sama anak saya. Anak-anak saya masih kecil-kecil ya. Ya kapan sih libur? Nanti. Ya kapan sih libur? Kamu mau ikut? Saya ajak, kadang-kadang saya ajak ke kegiatan-kegiatan. Dan kesabaran ini menjadi penting buat kita juga, agar ritme gerakan kita itu sustainable. Dari mulai kita dikukuhkan sampai nanti kita mempertanggungjawabkan dalam musyawarah cabang selanjutnya, itu sustainable. Terus ritmenya kita bisa jaga. Ini kan jangan sampai habis muscap, pengukuhan, semangat, rapat kerja, semangat. Habis itu pelan, nyep, ntar ramai lagi pas mau muscap lagi. Jangan sampai kita bermuhammadiyah dari muscap ke muscap. Itu na'udzubillah itu. Oh, enggak berlaku. Enggak berlaku. Ritmenya harus kita jaga. Maka setiap majelis, setiap lembaga perlu kita atur, jangan sampai kemudian numpuk pada di awal. Sehingga nanti kita ngos-ngosan. Di akhir udah kita atur. Maka dalam rapat kerja ini saya yakin pimpinan cabang Muhammadiyah Limo bisa mengarrange tentang prioritas programnya, keunggulan yang ingin disampaikan kepada daerah. Karena kami butuh kepastian keunggulan apa. Jadi nanti ketika wilayah atau pusat
bertanya kepada daerah, Ali, saya ingin cabang yang unggulnya adalah ini. Oh, cabang ini. Oh, cabang ini. Oh, cabang itu. Sehingga kita punya ranting ini, ranting itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan workshop untuk cabang dan ranting untuk pemetaan keunggulan, termasuk juga pembinaan berkaitan dengan administrasi, keuangan dan seterusnya. 2 tahun lagi lah. Ya. Besok. Amin, amin. Ya. Nggak punya apa-apa soalnya. Tuh. Ini juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran ya, dalam hal-hal yang kita wujudkan. Itu empat modal utama dalam kita bermuhammadiyah. Dan saya kira 4 modal itu insya Allah sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita terus menjaganya agar kemudian tetap bisa kita menjadi bersemangat di dalam bermuhammadiyah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita di pimpinan cabang, pimpinan daerah, kita punya program-program yang harus dilaksanakan. Saya pernah sampaikan pada saat Baitul Arqam di PDM tentang roadmap PDM, apa-apa yang dilakukan. Bahwa ada beberapa program yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang pertama adalah konsolidasi ideologi. Nih, yang paling utama itu konsolidasi ideologi. Kita harus mengkonsolidasikan ideologi kita, baik pimpinan maupun anggota dan simpatisan. Yang simpatisan kita harus ajak dan kita konsolidasikan ideologinya bisa menjadi calon anggota lalu kemudian menjadi anggota. Yang dari anggota bisa menjadi kader, yang kader bisa menjadi pimpinan. Jangan sampai nanti dari simpatisan langsung jadi pimpinan. Itu konsolidasi ideologinya akan lari. Dan ideologi itu sangat penting sebagai basis gerakan kita. Karena kalau tanpa ideologi, maka kita akan punya pikiran-pikiran sendiri dan cara bermuhammadiyah masing-masing. Kita bermuhammadiyah, bergerakan, bersyarikat, ada ideologinya, ada keyakinannya, ada pandangannya. Maka mengkonsolidasikan ideologi itu sangat penting. Maka saya berharap dalam setiap pimpinan cabang dilaksanakan Baitul Arqam. Jangan kita mengatakan, kan saya sudah pernah Baitul Arqam. Kapan? 20 tahun yang lalu. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi kita harus terus mengkonsolidasikan ideologi kita agar kemudian apa? Benang merah ideologi Muhammadiyah dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terus sambung menyambung sampai kepada kita dan kepada anak-anak kita. Karena itu adalah yang paling penting. Maka jangan sampai nanti konsolidasi ideologi kita menjadi tidak ada. Maka dalam setiap rapat-rapat PCM saya berharap disampaikan juga tentang MKCHM, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kemudian juga mukaddimah dan seterusnya. Karena itu adalah ruh dari kita bermuhammadiyah. Dan memang harus terus kita membaca. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan. Bahwa kita juga memang harus menguatkan lembaga kita, cabang kita, ranting kita. Ya, berharap memang kita harus sudah punya kantor cabang masing-masing. Daerah juga kantornya masih sangat sederhana. Ya betul Pak Giman, kalau kita mau bayar karyawan juga kita harus cari siapa yang harus bisa membayar. Jadi kelembagaan ini penting. Agar kemudian apa? Kelembagaan kita bisa terus menjadi berkembang. Pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di grup ketua-ketua cabang tentang program perencanaan pembangunan daerah yang sekarang pada masa-masa musrenbang. Saya minta semua ketua cabang itu harus hadir di kecamatan-kecamatan untuk musrenbang. Tapi saya tidak tahu apakah diundang atau tidak oleh Pak Camat. Seharusnya kalau sudah bertemu dan beraudiensi kita diundang. Dan kalau nggak diundang itu, dan kemarin saya karena pada posisi di daerah, saya bertemu dengan Pak Sekda. Pak Sekda, kami diundang nggak musrenbang? Diundang. Tapi ternyata kemarin waktu penyampaian grand design perencanaan
di Hotel Santika kita tidak diundang. Ya kalau saya tidak diundang sih nggak apa-apa, tapi kita sudah tahu poin-poin. Kenapa kita perlu menguatkan kelembagaan dan juga perlu membangun jaringan? Karena ini menjadi penting agar kemudian peran-peran kita bisa lebih baik lagi. Kalau sekarang kita adalah cabang Limo yang menaungi 2 kecamatan, lalu besok namanya jadi Limo Cinere, maka kita harus punya proyeksi kapan cabang Cinere dan cabang Limo adalah 2 cabang yang berbeda yang harus kita dirikan. Dan saya kira itu menjadi penting tentang bagaimana menguatkan kelembagaan kita. Termasuk juga menguatkan amal usaha kita. Amal usaha kita yang sudah kita miliki, ada SD Muhammadiyah Meruyuk, itu adalah amal usaha yang harus kita kuatkan dari sisi keberadaannya, dari sisi kemudian keberadaannya sebagai amal-amal kita dan sebagai usaha kita. Mungkin kalau dalam rangka menguatkan kelembagaan itu kan memang kita butuh pendanaan. Ada iuran, kemudian ada amal usaha. Nah, saya berharap bahwa amal usaha kita ini juga perlu diawasi secara betul-betul oleh pimpinan persyarikatan dan diberikan suntikan-suntikan agar kemudian bisa menjadi lebih maju. Kalau amal usahanya lebih maju, guru-gurunya sejahtera, pasti dia akan merekapitalisasi gerakan-gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Maka semua guru-guru harus jadi anggota Muhammadiyah. Kalau nggak jadi anggota Muhammadiyah, berarti dia cuma cari duit doang di situ. Karena bukanlah bermuhammadiyah itu guru Muhammadiyah ketika dia ngajar, bukan. Tapi bermuhammadiyahnya yang ngaji, aktif di ranting. Kalau perlu guru-guru di SD Muhammadiyah itu dijadikan apa? Anggota dalam ranting ataupun cabang. Itulah bermuhammadiyahnya di situ. Ya, harus dikuatkan. Sehingga kemudian apa? Ada UIS yang bisa disampaikan ke cabang. Ya, walaupun sekarang memang Pak Bahrun ya UIS ini agak berat juga kan. Kadang-kadang ada yang disalahkan ke cabang saja, ke daerah enggak. Ada yang ke daerah saja, ke cabang enggak, ranting tidak kan gitu. Padahal kan semuanya harus diberikan. Gitu. Harus diberikan. Tinggal bagaimana kemudian kita menguatkannya. Jadi menguatkan kelembagaan. Kemudian apa? Meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Jadi kita betul-betul pimpinan persyarikatan juga harus banyak belajar dalam program-program yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, baik berkaitan dengan ideologi, baik juga tentang kapasitas yang lainnya, termasuk dalam penguasaan teknologi, dan hal-hal yang memang kapasitas kepemimpinan kita harus tingkatkan. Kemudian ada pembinaan keluarga dan peran-peran kebangsaan dan universal. Kalau peran-peran kebangsaan mungkin saya kira itu dalam wilayah politik yang saat-saat sekarang ini menjadi hal yang perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian kita membawa-bawa Persyarikatan Muhammadiyah dalam dukung-mendukung. Kalau pribadi-pribadi silahkan. Beberapa hari ini saya diajak ngobrol dan diajak juga mendukung DPD. Dan besok mau ada acara katanya mau pakai bendera Muhammadiyah, ada Mars Muhammadiyah. Saya bilang ya jangan. Walaupun itu DPD, ya enggak, jangan. Apalagi DPD di Jawa Barat ini ada 2. Satu AD Kadarisman yang direkomendasikan oleh LHKPPP Muhammadiyah, tapi dia bukan kader, istrinya memang bendahara PWA. Yang satu lagi Jajang Kurnia, dia kader dari IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini kan ada 2. Kalau ada 2 gini ya, udahlah kita ada di tengah-tengah aja. Itu seperti 2019, Pak Julkarnain ketua PWM nyalon, Bu Mutia ketua PWA nyalon, dua-duanya nggak jadi. Nah, ini saya kira itu juga menjadi pelajaran buat kita agar jangan sampai nanti kita
seperti itu. Ya. Saya kira peran-peran kebangsaan kita juga perlu terus kita laksanakan dan kemanusiaan universal. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka saya berharap nanti ada sinkronisasi program dari daerah, dari wilayah, dari cabang dan ranting, agar saling mensupport dan saling mendukung. Kami di daerah ada program tablik, insya Allah tanggal 2 Maret ada pengajian daerah Qobla Ramadan. Kami berharap nanti dari Limo bisa hadir semua. Ya Bu Anwar Abbas, insya Allah beliau akan dan juga mengundang Pak Sekda juga. Sekda. Ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini atas bantuan Pak Iman juga. Kemudian juga kita program-program lain. Kemarin kita ada workshop untuk pustaka dan informasi. Karena kita dakwah digital itu sangat kurang sekali. Pokoknya sekarang ada kegiatan apapun, sekecil apapun di Muhammadiyah itu, masukkan di media sosial. Kalau perlu ada kegiatan ngaji di ranting yang cuma 5 orang, kita buat berita, masukkan. Penting itu. Kita kemarin ada namanya sekolah Muhammadiyah Al-Hawarizmi, viralkan. Harus diviralkan. Supaya apa? Supaya dakwah digital kita semakin kuat. Kemarin sudah ada di Majelis Pustaka. Dan beberapa majelis yang lain, termasuk juga di bawah Ustadz Fihri ini, insya Allah tanggal 27 Februari besok kita akan memberangkatkan kembali jamaah umroh dari KBHU Muhammadiyah Kota Depok. Memang belum ada ketentuan kita ya Pak Ustadz ya, ke cabang-cabang ranting agar kita sama-sama menguatkan amal usaha kita. Termasuk juga dalam bidang yang lainnya, dalam bidang ekonomi perlu kita sinergi, saling menguatkan. Yang kita berharap bahwa Muhammadiyah Depok ini kan memang ya kalau dibandingkan dengan daerah lain masih minal mustad'afin gitu. Tapi ya kalau kita tahu kita mustad'afin, apa yang bisa kita lakukan kan? Kita harus cari solusinya, dan dari rapat inilah kita cari solusi-solusi. Kami buat rumah sakit itu sejak 2019. Masya Allah, tanah sudah ada. Kita mengajukan izin kurang lahan karena akses tidak, kita tambahin. Kita ajak warga Muhammadiyah dapat sekitar 3 miliar. 2,6 kita bebaskan lahan itu. Izin sudah kita dapat. Dulu kami waktu periode kemarin, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Pak Dr. Slamet bilang kami punya uang. Kalau PP Muhammadiyah memerintahkan kami membangun rumah sakit PKU Muhammadiyah Depok, sekarang juga siap. Ada dana 300 miliar. Kata Pak Dr. Slamet. BPH 3 kali kami rapat Pak dengan BPH rumah sakit. Sudah kami jelaskan. Lalu apa katanya? Ya sudah Mas Ali, izinnya saja sudah selesai. Bulan September IMB kami sudah keluar, izin sudah selesai semua. Kami datang lagi, apa katanya? Mohon maaf Pak Ali, belum bisa membantu Muhammadiyah Depok untuk membangun rumah sakit. Disuruh nyari duit ya. Memang sejak awal ada anggota PDM yang apa? Katanya dalam bahasa Betawi gitu, lu percaya deh sama gua, kakak bakalan lu dibantu sama PP kan? Benar baik. Ya. Saya waktu ditelepon Pak Agus Taufikur Rahmat, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kesehatan, Mas Ali, mohon maaf PP Muhammadiyah belum bisa mengizinkan rumah sakit untuk bantu Depok. Oh iya Pak Dokter, terima kasih. Apa yang harus kami lakukan? Oh ya sudah, bangun dari kecil aja. Ini izinnya sudah keluar Pak. Untuk 68 miliar. Gimana ya? Ya sudah dicari aja. Terus saya tanya, kalau kami kerjasama dengan pihak lain gimana? Oh itu harus dengan pimpinan pusat. Oh iya, ya sudahlah. Maka kami kemarin sudah bersepakat 13 orang tanda tangan, mau cari celah-celah agar kemudian rumah sakit ini bisa bangun. Alhamdulillah kita sudah buat perjanjian kerjasama dengan salah satu perusahaan, dan insya Allah dalam pekan-pekan ini ditandatangani. Dan mudah-mudahan bisa dibangun dan aman sampai dengan beberapa puluh tahun yang akan datang. Kita jaga jangan sampai nanti ada masalah
secara kelembagaan. Walaupun kalau saya baca aturan itu yang 400 halaman di antaranya itu memang tidak membolehkan sebetulnya. Tapi mau bagaimana lagi kalau nggak begitu? Kita nyari orang yang ngasih 100 miliar aja wakaf itu ya susah sekali bagaimana. Kalau kalian dapat, ada orang yang saya bangunin, saya operasionalkan untuk dokter, untuk kontraktor, silakan PDM yang ini kan. Itu sangat luar biasa dengan komposisi 70-30 sampai dengan BEP. Kalau sudah BEP 30-70 PDM. Lalu kemudian 10 tahun kemudian kami wakafkan semua kepada Muhammadiyah. Masa yang begitu ntar kita disalahin oleh PP Muhammadiyah? Kalau saya mah saya lebih baik diomelin daripada lebih baik minta maaf daripada minta izin. Pakai dalilnya darurat saja. Ya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dan kami sudah sepakat 13 orang PDM tidak ada yang punya dissenting opinion. Semuanya sudah sama. Apapun yang terjadi ini rumah sakit harus kita bangun karena itu prioritas utama PDM periode ini. Dan saya bersyukur tim di PDM sangat luar biasa. Kalau saya mah nggak punya apa-apa Pak. SMA Guru Muhammadiyah SMA yang lain pada dokter semua. So ilmunya sangat luar biasa, jaringan luar biasa. Semua cuma guru Muhammadiyahan aja. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan sama-sama kita saling mendukung, saling mensupport, saling mengingatkan dan saling menguatkan, program-program kita akan bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, semoga dari rapat kerja ini PCM Limo yang nanti akan berganti PCM Limo Cinere dengan singkatan licin, ya Allah berikan kemudahan menjadi cabang yang maju. Yang waktu pelantikan saya bilang bahwa Limo itu harus segar, harus terus segar, nggak boleh lain, harus segar terus, harus terus memberikan yang segar-segar ke Muhammadiyah daerah dan Muhammadiyah di sekitarnya. Dan saya yakin dengan kekuatan yang ada di Limo ini pasti bisa akan diwujudkan bahwa matahari akan bersinar lebih terang lagi di Limo dan Cinere. Selamat berapat kerja pimpinan cabang. Mohon maaf saya tidak bisa menikmati sampai terakhir. Dan mohon maaf juga kalau PDM tidak bisa banyak membantu dalam hal-hal yang seharusnya bisa kami bantu. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya bisa lebih baik lagi. Demikian yang kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ustaz saja karena kan beda antara disebut ustaz kan gitu, ustaz gimana dengan kiai kan gitu, kiai gimana. Aduh, karena dia kelihatannya belum berani disebut kiai karena kalau kiai lebih dari satu kan. Ya. Dan Pak Sekretaris, Pak Aslan, bapak-bapak semuanya, Ketua PRM, ada 3 ranting kalau nggak salah ya, ranting Maruyung, mana lagi ya? Limo, Cinere, oh Limo nggak ada. Loh, ini kok nggak hafal ketua PCM-nya. Ya ada 3, mudah-mudahan nanti kan ada 9 kelurahan kita ya. Itu menurut saya menjadi pemikiran kita bagaimana masing-masing ada ranting lah nanti ya. Bapak-bapak semuanya tadi sudah banyak apa yang disampaikan oleh Pak Iman maupun Pak Ketua PDM. Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, kebetulan dengan Ustadz Alfan almarhum saya kenal dekat dulu karena sama-sama 2 periode sebagai ketua PDM, beliau di Depok, saya di Cianjur. Jadi sering setiap ada kegiatan bareng mesti sering ngobrol banyak. Beliau orangnya sangat sederhana sekali dan waktu itu Depok kelihatan berkembang ya selama beliau jadi ketua PDM itu relatif, menurut saya relatif kelihatan juga. Sama Cianjur juga dulu
tidak pernah kelihatan kecuali Cipanas waktu itu. Meskipun Cipanas hampir mati juga sebenarnya pada saat itu. Sama usahanya karena sekolahnya kan hampir mati sebenarnya. Ya. Tinggal SMA waktu itu tinggal 68, ICM juga tinggal sekitar itu, SMP tinggal 50-an juga. SMP Cipanasnya waktu itu. Tapi sekarang mungkin Cianjur jangan lebih daripada Depok kelihatannya kan. Tapi Depok saya lihat programnya sangat luar biasa, beberapa perkembangan yang ada, khusus yang ada di Limo Cinere. Saya sebenarnya di Depok sudah awal tahun 2016 ya, pertama di Argo, kemudian 2 tahun saya pindah ke Villa Rizky 2 tahun, dan sekarang 4 tahun di Cinere, di kampung Cinere. Jadi rumah saya di kampung Cinerenya. Pada saat saya pindah ke Cinere pertama kali, saya search Muhammadiyah Cinere. Alamatnya adalah berada di Masjid Raya Cinere. Tapi saya jamaah di situ, ini rasanya bukan Muhammadiyah. Ke Polsek gitu. Sehingga saya coba lihat beberapa, saya tahunya sih kalau SD Muhammadiyah Meruyung sejak saya di Jalan Keadilan sudah hafal, sudah tahu lah. Pak Tias juga sudah beberapa kali komunikasi. Nah, sebenarnya dengan melihat sholat Id pada saat itu, saya hanya berpikir terhadap Pak Heri sama saya malam-malam, sengaja malam. Sebenarnya sholat Id katanya ada spanduk, gimana sih? Saya coba lihat beberapa pemuda waktu itu, nggak tahu ada dari, oh ya ada beberapa itu Muhammadiyah Cinere kan gitu. Nah banyak sebenarnya, sehingga kemudian kita coba bersama-sama. Ya saya nanya Muhammadiyah Cinere, kalau dari Pak Heri ya dikasih tahu Pak Imam ya, sebagai penggerak yang ada di sana. Kemudian bentuklah grup di Muhammadiyah Cinere waktu itu, makanya ada 2 grup. Muhammadiyah Cinere saja itu ada grup, Muhammadiyah Limo Cinere itu ada grup juga. Dan saya coba terus terangnya silaturahim pertama kali ke Pak Imam, kedua saya silaturahim ke Pak Aslam, ketiga saya silaturahim ke Bu Yulaika pada saat beliau akan mewakafkan itu. Sebelum akhirnya saya bilang temuin Muhammadiyah yang ada di daerah, dan ketemu Pak Ali. Jadi proses seperti itu kelihatannya memang yang harus kita lakukan sebagai pengurus, sebagai pimpinan, adalah kita mencoba mencari siapa sih orang yang ada itu, dan kita yang harus silaturahim. Karena sebenarnya Cinere itu, Limo Cinere itu sebenarnya banyak orang yang potensi tetapi tidak punya waktu. Ya, tidak punya waktu. Nah, ini menurut saya adalah potensi yang harus kita kembangkan. Dan di Muhammadiyah semuanya adalah orang yang memang sibuk untuk melakukan pekerjaan pokoknya. Ya, mayoritas kan pekerjaan pokoknya. Pak Aslam kan pokoknya kan tidak di Muhammadiyah. Sama aja Pak Giman ya pokoknya tidak di Muhammadiyah. Sehingga kadang-kadang kita memang harus menyempatkan kumpul itu yang mungkin malam hari. Yang harus kita kembangkan. Nah, sebenarnya disitulah yang harus kita kembangkan. Dulu waktu saya di Cianjur Pak Ketua, cabang waktu hanya ada 8. Saya dengan Pak Mukhlas Sabror waktu muktamar tahun 2010 membahas salah satunya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau di situ selalu disebutkan bahwa berdirinya cabang itu karena adanya 3 ranting. Berdirinya daerah itu minimal adalah 3 ranting. Berdirinya ranting kalau nggak salah adalah 15 jamaah. Itu. Saya waktu itu usul, rasanya kalau pohon itu tidak pernah ada ranting kalau tidak ada cabang. Maksudnya apa Pak Bahrul? Ya bisa jadi daerah itu adalah membuat cabang di mana di kecamatan yang belum ada
cabang. Sehingga yang membuat itu adalah daerah, meng-SK-kan untuk membuat cabang. Cabang membuat ranting mana yang belum ada. Dari segi politis, kita bicara tentang politis saat ini, kalau ditanya oleh Pak Sekda, ada berapa cabang dari semua kecamatan yang ada? Kita semuanya ada cabang, sekian ranting yang kita punya. Sehingga dari segi politis kita menang. Waktu itu saya meng-SK-kan di Cianjur, itu adalah sudah ada 18 cabang. Meskipun ada 3 orang saya SK-kan. Rantingnya belum ada, berdiri cabang. Secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tidak boleh. Tapi Pak Mukhlas Sabrot sebagai wakil sekretaris PP Muhammadiyah waktu itu, Mas Bahrul, untuk Muhammadiyah yang baik udah laksanakan saja. Termasuk beberapa aturan yang ada di Majelis Dikdasmen. Beberapa sekolah ingin improvisasi. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan sekretaris PP Prof Mukti, kemudian ketemu Mas Agung Danarto, Mas Agus Saiful Rahman, Mas Bahrul. Pokoknya niatnya semuanya untuk kemajuan Muhammadiyah, jalankan dulu. Kalau aturannya tidak ada, nanti dibuatkan. Tapi kalau hanya untuk kepentingan pribadi, jangan sampai. Niatannya adalah untuk kemajuan dakwah Muhammadiyah. Ada celah di jadi kita ya. Kan gitu. Ya. Tapi itu tadi kita harus bahwa ini adalah untuk kepentingan kemajuan Muhammadiyah, bukan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Itu yang saya coba. Meskipun sampai sekarang Cianjur kalau nggak salah masih 16 atau 18, belum bertambah kepada kesehatannya. Sudah hampir 8 tahun saya keluar dari Cianjur. Ya mungkin membina yang ada kemudian menjadi dulu hanya SK saya pada saat itu tadi pemilihan bupati segala macam itu sangat berpengaruh itu. Ya, sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh pada saat kita audien dan lain-lain. Nah ini beberapa yang harus kita kembangkan. Nah bagaimana sebenarnya cabang Limo dan Cinere bisa kita kembangkan dengan baik. Memang di Muhammadiyah ini salah satu tempat untuk silaturahim. Ya kelemahan Muhammadiyah dengan yang lainnya kan, ya kalau lainnya kadang-kadang dengan pengajian itu kan bisa. Di Muhammadiyah ini kan sangat sulit Pak. Kita bicara pengajian kan juga, saya juga belum pernah pengajian ke Al-Furqan kan gitu ya. Karena kadang-kadang pas ada pengajian pulangnya sudah jam 9 kan gitu. Saya nggak punya kesempatan itu apa tidak ada. Nah, tempat silaturahim yang di Muhammadiyah itu adalah amal usaha. Amal usaha. Maka yang harus kita kembangkan adalah dakwah kita itu melalui amal usaha. Maka yang sekarang saya dengungkan di Majelis Dikdasmen, khususnya saya berawal dari SMK, ya bagaimana kita menambah jamaah. Jamaah yang saya sebutkan di sekolah itu adalah menambah jumlah siswa. Dengan menambah jumlah siswa, sebenarnya orang tua itu juga akan menjadi jamaah. Maka itu yang menjadi satu harapan kita berkembang di dalam Muhammadiyah. Kemudian nanti sinergi dengan majelis dan lembaga yang lain. Tabligh pasti sangat berkaitan yang ada di sana. Apalagi kira-kira yang mau kita kembangkan. Saya selalu bicara dengan Pak Ketua Pak Aslam, bagaimana kira-kira ruko yang ada di Cinere itu ada papan nama di situ pimpinan cabang Muhammadiyah Limo Cinere. Ini itu kan juga bisa membuat bahwa di Cinere itu ada Muhammadiyah. Nah ini nih kemauan kita bisa, termasuk yang kemarin PRM yang SD itu saya share di grup Majelis Dikdasmen Pusat. Prof Mukti itu alhamdulillah Mas Bahrul membanggakan, semoga selalu berkembang dengan baik. Jadi ini juga yang harus kita kembangkan dengan baik, karena kan tulisan Muhammadiyah di Cinere kelihatannya kan setelah Ketua PRN sama sekretarisnya
luar biasa doa ini ya dengan berbagai macam cara. Ada tulisan itu kan sudah, dan alhamdulillah menurut saya Bu Zulaikha ini dan Pak Novi itu juga tidak takut tempatnya dipakai untuk itu, meskipun dipinjamin dulu selama 4 tahun kan nggak masalah. Kalau berjalan dengan baik, kok saya kelihatannya dipakai terus-terusan itu juga bisa gitu. Juga bisa, asal kita memanfaatkan dengan baik, mungkin untuk pengajian, untuk lain-lain, sekretariat dan lain-lain. Ya. Ya. Ini sebenarnya yang harus kita kembangkan, dan juga saya termasuk orang yang selalu bicara optimis dalam pengembangan Muhammadiyah karena di perkotaan. Meskipun saya juga ya sekarang kalau saya ke masjid samping saya itu kan kira-kira orang Muhammadiyah, saya juga nggak pernah lihat juga. Kalau subuh itu ada 3 orang yang nggak pakai kunut. ya. Oh berarti sebenarnya ya ada juga. Dulu pemuda Ansor itu sering ada simbol-simbol, apa mungkin tahu juga saya sekarang orang Muhammadiyah jarang ada simbol di depan rumah saya sekarang. Bisa jadi kan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya juga harus kita kembangkan, dan insya Allah saya mencoba untuk berkhidmat di cabang maupun di ranting yang ada di sebagai anggota lah. Karena itu tadi sebenarnya kan kalau tadi selalu disebut di pimpinan pusat itu kalau nggak ada ranting dan tidak ada cabang yang berkembang kan sebenarnya nggak ada nilainya yang besar. Maka ranting dan cabang ini sebenarnya yang harus kita gerakkan, ya, yang harus kita gerakkan secara bersama-sama. Saya kira ini Pak Sekretaris nggak tahu berapa menit ini tadi, tapi ini sudah lewat. Tapi mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira sebulan katakanlah bisa 25.000. Saya bikin yang sama, Pak siapa bikin yang sama, 13 orang itu, ya kan? Ya kembali lah, ini kan level of trust ya. Dalam arti level of trust itu gini. Saya ingat dulu ketika dompet apa yang kira-kira sebulan katakanlah bisa 25.000. Saya bikin yang sama, Pak siapa bikin yang sama, 13 orang itu, ya kan? Ya kembali lah, ini kan level of trust ya. Dalam arti level of trust itu gini. Saya ingat dulu ketika dompet apa yang amal ilmiah dan ilmu amaliyah gitu ya. Jadi amal itu dilakukan adalah atas dasar ilmu gitu ya. Kemudian yang ilmu ilmiah gitu itu kalau punya ilmu ya harus diamalkan gitu, seperti itu ya. Jadi dan itu selalu saya sampaikan gitu ya, dimanapun karena cocok gitu ya, tepat gitu ya sebenarnya diksi itu gitu. Itu sih bapak-bapak, itu saja gitu. Jadi kalau semoga nanti kita bisa menjalankan amanah selama sampai dengan tahun 2027 ini secara baik gitu ya. Kemudian dengan penuh keikhlasan sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM ya, ada 4 modal atau 4 nilai gitu yang harus dijalankan ya. Yang saya sampaikan gitu ya, mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang tidak tepat atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan bapak-bapak gitu di dalam rangka penyelenggaraan ini, pribadi maupun atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Cinere, Limo Cinere. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari saya cukup ya, mungkin dari Ustaz Wahyu nanti akan menyampaikan pesan ataupun doa ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran maupun usaha yang keras bapak-bapak untuk mencapai lokasi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa untuk majelis itu ada saya baca yang pertama. Alhamdulillah.